time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawati dengan NIM 14245543 dari kelas AKM 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan oogenesis, spermatogenesis, dan fertilisasi. Yang pertama ada oogenium yang akan mengalami pembelahan mitosis dan akan menghasilkan sel yang disebut oosit primer. Oogenium dan oosit primer ini disebut bersifat diploid. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan satu sel lagi, yaitu badan polar primer. Badan polar primer akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua dan membentuk ootit. Sementara sel yang lebih kecil akan dinamakan badan polar. Dari sel induk oogenium akan dihasilkan sebuah ovum yang fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan spermatogonium. Spermatogonium yaitu sel induk akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya akan melanjutkan pembelahan, yaitu pembelahan secara meiosis, tepatnya meiosis pertama dari pembelahan meiosis 1. Spermatomosit primer menghasilkan 2 buah sel. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dan masing-masing akan dinamakan spermatid, akan melanjutkan peristiwa pematangan dan akan menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoa. Selanjutnya ada badan sperma. Yang pertama ada akrosom, struktur pada ujung kepala sperma yang mendukung enzim untuk menembus dinding ovum saat fertilisasi. Selanjutnya ada nukleus, mengandung materi genetik atau DNA yang akan diwariskan kepada keturunan. Selanjutnya ada bagian leher, menghubungkan kepala dan ekor sperma berisi mitokondria. Selanjutnya ada mitokondria, terletak di bagian leher. Mitokondria menyediakan energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Selanjutnya ada membran plasma, lapisan luar yang melindungi sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur ovum. Yang pertama ada nukleus, menghasilkan RNA dan menyusun ribosom untuk sintesis protein serta mengatur aktivitas seluler yang mendukung perkembangan ovum. Selanjutnya ada membran plasma, melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat dan memfasilitasi interaksi dengan sperma selama fertilisasi. Selanjutnya ada pervitelin space, melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur serta mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada corona radiata, melindungi oosit, menyediakan nutrisi, memfasilitasi interaksi antara sel telur dan sperma selama fertilisasi. Selanjutnya ada nukleus bagian luar, menyimpan DNA, mengatur sel dan mempersiapkan DNA untuk pembuahan. Selanjutnya ada sitoplasma, menyediakan nutrisi, menyimpan organel dan bahan kimia. Selanjutnya ada zona pellucida, melindungi oosit, memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma menempa. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses masuknya sperma ke dalam ovum. Yang pertama ada nukleus sperma. Dari sel sperma yang mengandung materi genetik atau DNA yang akan ditransfer ke genetik, yang akan ditransfer lagi ke ovum selama proses pembuahan. Selanjutnya ada badan basal sperma, struktur di bagian ekor sperma yang penting untuk pembentukan pelaga dan mobilitas sperma. Selanjutnya ada lapisan glikoprotein tebal yang mengelilingi membran plasma ovum. Zona ini berfungsi melindungi spesies spesifik agar hanya sperma yang bisa membuahi ovum. Selanjutnya ada membran plasma ovum, membran yang mengelilingi sitoplasma sel telur yang berfungsi melindungi dan mengontrol pertukaran zat antara ovum dan lingkungan luar. Selanjutnya ada enzim dalam akrosom. Akrosom adalah bagian dari
kepala sperma yang mengandung enzim seperti hyaluronidase dan akrosin. Enzim-enzim ini membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur saat pembuahan. Selanjutnya ada sel folikel. Sel-sel yang mengelilingi oosit atau sel telur di ovarium dan membantu dalam perkembangan serta pematangan oosit. Sel-sel ini juga menghasilkan hormon seperti estrogen. Selanjutnya ada sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum cairan dalam sel telur yang mengandung nutrisi dan organel yang mendukung perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada granula kortikal. Struktur di dalam sitoplasma ovum yang dilepaskan setelah sperma memasuki ovum untuk mencegah sperma lain masuk, sehingga memastikan pembuahan hanya oleh satu sperma saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses fertilisasi pada vagina. Yang pertama ada lapisan di dalam rahim. Lapisan terdalam dinding rahim yang menebal setiap siklus menstruasi sebagai persiapan untuk menerima embrio. Yang kedua ada rahim atau uterus, organ berotot pada sistem reproduksi wanita, tempat embrio berkembang menjadi janin. Yang ketiga ada indung telur atau ovarium, organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau oosit dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada telur atau oosit, sel reproduksi wanita yang matang di ovarium dan siap untuk dibuahi sperma selama ovulasi. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi, proses pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di tuba fallopi. Selanjutnya ada sel morula terhadap tahap awal perkembangan zigot setelah beberapa kali pembelahan. Selanjutnya ada blastosis, tahap perkembangan embrio setelah morula. Selanjutnya ada embrio, perkembangan setelah pembuahan dan implantasi di rahim.